Saudara juga yang melakukan embalming untuk Iya, pada kasus ini sih iya Pak. yang masukkan formalin kepada tubuh korban Mirna, Iya. saudara juga ya. Iya. Jadi saudara tahu dong semua apa yang terjadi sebenarnya. Oke, tapi saudara saya minta di sini sebagai ahli ya. Baik. Pertama-tama saya kan sudah memberi coba putar. Menyerahkan beberapa dokumen kepada saudara. Saya tidak ulangi lagi beberapa dokumen ini, yaitu surat dari polisi kepada Rumah Sakit Waluyo ya, yang meminta agar Rumah Sakit Waluyo itu menyerahkan rekam medis daripada Mirna. Saudara sudah terima. Kedua, saudara juga sudah terima surat dari Rumah Sakit Waluyo kepada polisi yang membalas surat tersebut. Saudara juga sudah menerima berapa dokumen, termasuk adalah berita acara penyitaan cairan yang 0,1. Kemudian saudara juga sudah menerima berita acara laboratorium dari Mabes Polri. Saudara juga sudah menerima berkas-berkas mengenai gel-gel, termasuk dokumennya Nur Sarman. Dan pada prinsipnya semualah, saya tidak beritahu satu persatu, tapi semuanya sudah saya serahkan pada saudara yang di sini. Kalau ada yang nanti yang tidak, nanti kita bisa cross check karena waktunya mepet nih. Jadi saya sedikit terburu-buru. Kemudian, coba saudara ceritakan dulu secara umum sebelum saya masuk ke dalam kasus Mirna ini, bagaimana sebenarnya suatu proses otopsi itu dilakukan? Begini Pak, kalau misalnya ada satu kejadian ya orang sakit mendadak atau diduga meninggal atau apa, yang pertama mereka harus dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit oleh dokter UGD dilakukan tanya jawab kalau masih bisa ditanya, atau kalau enggak ditanya ke keluarganya atau yang mengantar. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah kalau dokter melihat bahwa kondisinya gawat, dia akan harus melakukan satu yang namanya resusitasi, pertolongan terhadap pasien tersebut. Kalau kemudian dalam waktu resusitasi dokter mendapatkan dia sudah meninggal, maka dokter itu harus memutuskan dua hal. Yang pertama, apakah meninggalnya wajar atau tidak wajar. Kalau meninggalnya karena wajar, dokter itu melakukan yang namanya verbal otopsi. Dia menanyakan ke keluarga gejalanya, kejadian-kejadian sebelumnya, dan atas dasar pemeriksaan terhadap jenazah dan tanya jawab, dokter mengeluarkan surat kematian. Itu. Tapi kalau dokternya dalam melakukan tanya jawab kemudian memeriksa ada kejanggalan dan dia menduga tidak wajar itu artinya kecelakaan, pembunuhan atau bunuh diri, maka si dokter wajib ya itu melapor ke polisi. Dan kemudian polisi akan menjemput jenazah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Nanti pemeriksaan forensik itu dilakukan oleh dokter forensik kalau di Jakarta, atau mungkin ke dokter umum kalau di tempat yang tidak ada dokter forensiknya. Setelah gitu baru surat kematian dibuat oleh dokter forensik berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Jadi yang membuat surat kematian itu oleh siapa? Oleh dokter forensik nggak? Begini, kalau kasusnya dokter UGD menyatakan itu wajar, menduga wajar, maka yang ngeluarin surat kematian itu adalah dokter UGD. Tapi kalau dia menduga tidak wajar, dokter UGD lapor ke polisi, kemudian polisi membawa jenazah tersebut untuk diperiksa oleh forensik. Maka surat kematian harusnya dari dokter forensik. Oh, kalau kematian tidak wajar seharusnya dari dokter forensik. Ya. Ya. Bukan dari dokter UGD-nya gitu ya. Bukan.